Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sobat sehat semua, para penjaga kehangatan keluarga di seluruh Indonesia. Saya ingin memulai perjumpaan kita hari ini dengan sebuah keluhan yang saya yakin sangat akrab di telinga kita semua. Bahkan mungkin sudah seperti lagu kebangsaan kita di usia senja. Pernahkah Bapak atau Ibu tiba-tiba merasa badan tidak enak, meriang tapi tidak demam? Kepala terasa berat seperti diikat, perut kembung seperti balon yang mau meletus, sendawa terus-menerus, dan sekujur badan rasanya pegal seperti habis kerja rodi seharian penuh. Saat kondisi tidak jelas ini datang, apa biasanya tindakan pertama kita? Paling sering, kita akan mengambil koin, lalu mengerok punggung kita hingga merah membara, berharap angin jahat itu keluar, atau mungkin mengoleskan balsem panas ke seluruh badan, sambil berharap rasa tidak nyaman ini segera pergi. Kita menyebutnya dengan satu istilah sakti, masuk angin. Sebuah kondisi misterius yang seringkali kita anggap remeh, namun sangat mengganggu aktivitas dan kenyamanan kita. Namun, bagaimana jika hari ini saya beritahu Anda sebuah rahasia warisan nenek moyang yang ternyata sangat ampuh untuk mengusir tamu tak diundang ini? Sebuah ramuan sederhana yang hanya membutuhkan 2 bahan dari dapur kita, yang aromanya saja sudah bisa memberikan kehangatan dan ketenangan jiwa. Ya, duet maut antara jahe dan daun sereh, 2 rempah ajaib yang tumbuh subur di tanah air kita tercinta. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali. Sebagai dokter, saya tentu percaya pada pengobatan modern. Namun, saya juga sangat menghormati kearifan lokal yang telah teruji oleh waktu. Misi saya hari ini adalah untuk membedah ramuan sederhana ini, mengungkap mengapa ia begitu efektif secara ilmiah, dan mengajarkan cara membuatnya dengan benar agar khasiatnya maksimal dan aman bagi tubuh kita. Maka dari itu, saya memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menyimak perbincangan kita kali ini sampai tuntas. Dan jika Bapak dan Ibu merasakan getaran semangat yang sama untuk sehat, jika Anda siap untuk mengucapkan selamat tinggal pada masuk angin, saya undang Anda dengan sepenuh hati untuk menekan tombol subscribe sekarang juga. Ini wajib hukumnya, agar kita bisa terus terhubung, dan Anda tidak pernah ketinggalan rahasia-rahasia kesehatan penting lainnya. Setelah itu, mari kita tanamkan niat kita dengan menulis di kolom komentar. Saya mau badan hangat. Menulis komitmen ini bukan sekadar formalitas. Bapak dan Ibu, saat kita menuliskan niat baik kita, ada sebuah kekuatan psikologis yang tercipta. Kita seolah-olah sedang membuat kontrak dengan diri sendiri. Sebuah janji untuk lebih peduli pada tubuh kita. Dan saat kita melihat ribuan komentar lain, dengan niat yang sama, kita akan merasa menjadi bagian dari sebuah gerakan besar menuju kesehatan yang akan semakin menguatkan semangat kita. Untuk membuka wawasan kita, izinkan saya bercerita tentang Ibu Mariam, seorang nenek lincah berusia 70 tahun dari Cianjur, Jawa Barat. Beliau tinggal di daerah pegunungan yang udaranya sejuk, bahkan cenderung dingin. Meskipun usianya sudah lanjut, beliau masih aktif membantu di warung kelontong milik anaknya. Namun, ada satu musuh yang sering membuatnya kalah dan terpaksa beristirahat. Beliau datang ke klinik saya dengan keluhan yang sangat khas masuk angin. Beliau mengaku hampir setiap minggu sekali merasakan badan meriang, kepala pusing berputar seperti naik komedi putar, perut kembung dan penuh gas, mual, dan seluruh persendian terasa ngilu seperti ditusuk-tusuk. Anehnya, setiap kali diukur suhu badannya selalu normal. Keluhan ini membuatnya sering terpaksa tidak bisa membantu di warung. Dengan nada yang sedikit mengeluh, beliau berkata, "Dok, badan saya ini aneh, rasanya seperti mau sakit, tapi kok tidak jadi sakit. Meriang seharian, kepala pusing, perut sebal rasanya. Sudah dikerok sampai merah pun kadang tidak mempan. Badan jadi lemas sekali. Saya jadi malas mau enggop-enggapin kalau sudah begini. Apa ini pertanda saya sudah harus istirahat total saja ya dok?" Mendengar keluhannya, saya tahu, ini bukanlah penyakit infeksi yang serius. Ini adalah kondisi yang dalam bahasa medis seringkali berkaitan dengan gangguan sirkulasi darah ringan, ketegangan otot akibat kelelahan atau kedinginan, dan mungkin sedikit penurunan daya tahan tubuh. Istilah masuk angin
adalah cara masyarakat kita yang cerdas untuk menggambarkan kumpulan gejala tidak nyaman ini. Sebuah alarm awal dari tubuh. Tentu, memberikan obat-obatan modern untuk kondisi seperti ini seringkali kurang efektif dan berlebihan. Disinilah peran kearifan lokal menjadi sangat berharga. Saya pun bertanya pada Ibu Mariam, "Bu, kalau dulu waktu kecil Ibu merasa tidak enak badan seperti ini, biasanya nenek Ibu memberikan ramuan apa?" Beliau terdiam sejenak, lalu matanya berbinar. "Oh iya, Dok, dulu ibu saya selalu membuatkan air rebusan jahe dicampur serai. Katanya biar anginnya keluar dan badannya hangat. Tapi, saya sudah lama sekali tidak pernah membuatnya lagi." "Repot, Dok. Repot, Dok." Saya pun tersenyum dan berkata, "Nah, itu dia jawabannya, Bu. Coba mulai besok pagi, sebelum berangkat ke warung, sempatkan membuat dan meminum segelas ramuan warisan itu. Anggaplah itu sebagai bensin penghangat untuk tubuh ibu." Hasilnya, gimana, Dok? 2 minggu kemudian, beliau datang kembali bukan untuk berobat, tapi hanya untuk mengucapkan terima kasih. Beliau bercerita, frekuensi masuk anginnya berkurang drastis, badannya terasa lebih hangat, perutnya lebih nyaman, dan yang terpenting, semangatnya untuk beraktivitas kembali menyala. "Ternyata obatnya cuma jahe sama serai ya, Dok," katanya sambil tertawa. Jadi, apa sebenarnya sihir di balik duet maut jahe dan serai ini? Bagaimana bisa dua bumbu dapur sederhana ini begitu ampuh mengusir kumpulan gejala tidak nyaman yang kita sebut masuk angin? Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana. Bayangkan tubuh kita adalah sebuah rumah. Kondisi masuk angin itu ibarat rumah kita sedang mengalami 3 masalah sekaligus. Pertama, sistem pemanas atau sirkulasi darah kita sedang sedikit turun, membuat suhu di dalam rumah menjadi dingin dan lembab. Kedua, ada angin dingin atau udara luar yang menyusup masuk melalui celah-celah jendela pori-pori kulit, membuat kita menggigil. Ketiga, mungkin ada sedikit sampah atau sisa metabolisme yang menumpuk di sudut-sudut ruangan otot dan sendi, menyebabkan rasa pegal dan tidak nyaman. Disinilah jahe datang sebagai pahlawan pertama, sang tukang reparasi sistem pemanas. Kandungan gingerol di dalam jahe memiliki kemampuan luar biasa untuk melebarkan pembuluh darah kapiler kita yang halus. Ketika pembuluh darah melebar, aliran darah menjadi lebih lancar. Darah hangat akan mengalir deras ke seluruh penjuru rumah tubuh kita, menghangatkan setiap ruangan dari dalam, mengusir rasa dingin dan meriang. Jahe juga bertindak sebagai tukang pijat bagi otot-otot kita. Sifat anti radangnya akan membantu meredakan ketegangan dan peradangan ringan pada otot dan sendi yang menyebabkan rasa pegal linu. Ia seolah-olah memberikan pijatan hangat yang lembut dari dalam, membuat otot kita menjadi lebih rileks dan nyaman. Kemudian, datanglah serai, sang penjaga pintu dan jendela sekaligus tukang bersih-bersih. Serai mengandung minyak atsiri, bernama citral, yang memberikan aroma wangi khas. Aroma ini memiliki efek menenangkan pada sistem saraf kita, membantu mengurangi rasa pusing dan mual. Serai juga memiliki sifat diaforetik ringan, artinya ia membantu membuka pori-pori jendela kulit kita secara terkontrol untuk mengeluarkan angin dingin yang terperangkap melalui keringat. Selain itu, serai juga memiliki sifat diuretik ringan, membantu ginjal kita untuk sedikit lebih rajin menyapu dan membuang sampah-sampah sisa metabolisme melalui air seni. Ia membantu proses detoksifikasi alami tubuh kita agar berjalan lebih lancar. Ketika sang tukang reparasi pemanas jahe bekerja sama dengan sang penjaga pintu dan tukang bersih-bersih serai dalam satu rebusan hangat, maka lengkaplah sudah solusi kita. Sirkulasi darah lancar, badan menjadi hangat, angin dingin dikeluarkan, otot rileks, pikiran tenang, dan sampah dibersihkan. Pantas saja masuk angin langsung kabur. Lebih jauh lagi, Bapak dan Ibu, kombinasi jahe dan serai ini juga bekerja pada level energi tubuh kita. Dalam pengobatan tradisional Timur, masuk angin seringkali diartikan sebagai ketidakseimbangan energi dingin di dalam tubuh. Jahe dan serai, dengan sifatnya yang hangat dan merangsang, akan membantu mengembalikan keseimbangan energi ini, memulihkan vitalitas atau si kita
yang sedang menurun. Ini adalah penjelasan dari sudut pandang kearifan kuno yang melengkapi penjelasan ilmiah modern. Namun, sehebat apapun tim reparasi ini, mereka bisa salah langkah jika kita tidak memberikan instruksi yang benar. Ada beberapa kesalahan umum dalam menggunakan ramuan jahe dan sereh ini yang justru bisa mengurangi khasiatnya atau bahkan menimbulkan masalah baru. Kesalahan pertama adalah merebusnya terlalu lama atau dengan api yang terlalu besar. Niatnya mungkin agar sarinya lebih keluar. Padahal, minyak atsiri yang menjadi sumber utama aroma dan sebagian khasiat jahe, serta sereh itu sangat mudah menguap. Merebusnya terlalu lama, sama saja seperti membiarkan jiwa dari ramuan ini terbang hilang bersama uapnya. Saya pernah bertemu seorang bapak di daerah Garut yang merebus jahe dan serehnya selama 1 jam penuh dengan api besar. Airnya memang menjadi sangat pekat, tapi aromanya sudah hilang. Beliau mengeluh, ramuannya tidak seefektif dulu. Tentu saja, karena rohnya sudah menguap. Kesalahan kedua adalah menambahkan terlalu banyak gula, terutama gula pasir. Ini adalah kesalahan paling fatal yang sering kita lakukan saat membuat wedang jahe atau wedang sereh. Gula adalah musuh bagi kesehatan kita. Ia memicu peradangan, melemahkan sistem imun, dan membuat tubuh kita menjadi dingin dari dalam. Menambahkan banyak gula sama saja dengan membatalkan semua efek menghangatkan dan anti rodong dari jahe dan sereh. Ibu Ratih dari Surabaya sangat suka minum wedang sereh manis setiap malam untuk membuang angin. Beliau merasa hangat sesaat, tapi keluhan kembung dan pegalnya tidak pernah benar-benar hilang. Setelah mencoba versi tawar dengan sedikit madu, barulah beliau merasakan perbedaan yang nyata. Kesalahan ketiga adalah dosis jahe yang terlalu banyak, terutama bagi pemilik lambung sensitif. Jahe memang hebat, tapi ia juga pedas dan panas. Menggunakan jahe dalam jumlah yang sangat banyak bisa mengiritasi dinding lambung, menyebabkan rasa perih, panas di dada, atau bahkan memicu naiknya asam lambung. Pak Budi dari Yogyakarta, karena ingin cepat sembuh dari meriangnya, menggunakan 5 ruas jahe besar dalam 1 gelas rebusan. Akibatnya, beliau malah berakhir dengan sakit mah yang lebih menyiksa daripada masuk anginnya itu sendiri. Dan kesalahan keempat adalah menganggapnya sebagai obat untuk semua penyakit. Ingat, ramuan jahe sereh ini adalah spesialis untuk mengatasi keluhan masuk angin ringan. Jika keluhan Anda adalah demam tinggi yang tidak turun-turun, batuk parah yang tak kunjung henti, nyeri dada hebat, atau sesak napas, itu bukan lagi urusan jahe dan sereh. Itu adalah alarm kebakaran yang membutuhkan pertolongan dokter segera. Baik, cukup dengan larangannya. Sekarang, mari kita siapkan ramuan pengusir angin ini dengan cara yang paling benar, paling aman, dan paling berkhasiat. Instruksi pertama adalah menyiapkan bahannya. Cukup siapkan 1 ruas jahe seukuran jempol tangan, dan 1 hingga 2 batang sereh. Pilihlah jahe yang tua, dan sereh yang batangnya masih segar dan berisi. Instruksi kedua adalah persiapannya. Cuci bersih jahe dan sereh di bawah air mengalir. Untuk jahe, tidak perlu dikupas kulitnya. Cukup digeprek hingga sedikit pecah. Untuk sereh, ambil bagian putihnya saja, lalu geprek juga hingga seratnya terbuka. Proses menggeprek ini adalah kunci untuk melepaskan minyak atsiri dan senyawa aktifnya. Instruksi ketiga adalah proses perebusannya. Masukkan jahe dan sereh yang sudah digeprek ke dalam panci. Tambahkan air bersih sebanyak 2 gelas. Rebus dengan api kecil saja. Biarkan ia panas perlahan hingga mulai mendidih kecil simmer selama sekitar 10 menit. Jangan merebusnya terlalu lama. Cukup sampai aromanya yang wangi dan menghangatkan mulai tercium memenuhi dapur Anda. Instruksi keempat adalah cara meminumnya. Setelah direbus, matikan api. Saring air rebusan tersebut ke dalam cangkir. Tunggu hingga hangat. Jika suka, Anda bisa menambahkan 1 sendok teh madu murni atau beberapa tetes perasan jeruk nipis. Hindari gula pasir. Minumlah selagi hangat, 1 hingga 2 kali sehari saat badan terasa tidak nyaman. Saya ingin memberikan tips tambahan dari pengalaman pribadi saya. Saat Bapak atau Ibu sedang tidak enak badan, cobalah untuk meminum ramuan ini sambil duduk tenang. Hirup uap hangatnya dalam-dalam
sebelum setiap tegukan. Biarkan aroma jahe dan sereh yang menenangkan itu masuk ke hidung, melegakan pernapasan, dan memberikan sinyal relaksasi ke otak Anda. Ini adalah bagian dari proses penyembuhan yang sering kita lupakan. Bagi bapak dan ibu yang memiliki keluhan tambahan, berupa batuk ringan atau tenggorokan gatal, Anda bisa menambahkan satu lagi bahan ajaib ke dalam rebusan ini, yaitu kayu manis seukuran kelingking. Kayu manis memiliki sifat antibakteri dan juga membantu mengencerkan dahak. Kombinasi jahe, sereh, dan kayu manis akan menjadi trio pemulih yang sangat ampuh untuk mengatasi gejala flu ringan. Analogi positifnya adalah seperti ini. Meminum segelas rebusan jahe sereh hangat saat badan meriang itu, ibarat kita sedang mengisi ulang baterai. Tubuh kita yang sedang lobat sekaligus menyalakan kembali sistem pemanas internal kita. Rasa hangatnya akan menjalar ke seluruh tubuh, mengusir rasa dingin, melepaskan ketegangan otot, dan memberikan energi baru yang bersih. Mengatasi keengganan itu penting. Ibu Mariam, pasien saya dari Cianjur tadi, awalnya merasa repot harus merebus tiap pagi, tapi setelah merasakan sendiri bagaimana ramuan itu membuatnya lebih tahan terhadap udara dingin di warungnya. Beliau berkata, "Sekarang merebus jahe sereh ini sudah seperti ritual wajib saya sebelum berperang di warung. Badan jadi lebih siap tempur, sebab jika kita rutin mengisi ulang baterai kita dengan ramuan ini, manfaat yang akan kita rasakan tidak hanya sekadar mengusir masuk angin sesaat. Manfaat tambahan pertama, sangat baik untuk melancarkan sistem pencernaan, mengatasi mual, kembung, dan bahkan diare ringan. Manfaat kedua, sebagai anti radang alami, ia juga sangat baik untuk membantu meredakan nyeri sendi ringan. Manfaat ketiga, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Manfaat keempat, membantu menurunkan kadar gula darah dan kolesterol jika dikonsumsi rutin tanpa gula. Dan manfaat kelima, aromanya yang segar memiliki efek mood booster atau peningkat suasana hati. Manfaat keenam yang mungkin belum banyak diketahui adalah potensinya untuk kesehatan otak. Baik jahe maupun sereh mengandung antioksidan kuat yang bisa melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat stres oksidatif. Jadi, sambil menghangatkan badan, kita juga diam-diam sedang memberikan nutrisi pelindung bagi ingatan kita. Dukungan ilmiah pun ada. Penelitian modern terus mengkonfirmasi apa yang sudah diketahui oleh nenek moyang kita. Jurnal-jurnal seperti Journal of Ethnopharmacology sering memuat studi tentang efek anti-inflamasi, antioksidan, dan pelancar sirkulasi dari ekstrak jahe dan sereh, memberikan dasar ilmiah yang kuat bagi penggunaannya dalam mengatasi berbagai keluhan ringan. Bahkan, beberapa penelitian laboratorium menunjukkan bahwa minyak atsiri dari sereh memiliki aktivitas antibakteri dan anti jamur yang cukup kuat. Ini menjelaskan mengapa secara tradisional sereh sering digunakan tidak hanya untuk diminum, tapi juga sebagai bahan untuk mandi rempah atau lulur, untuk membersihkan kulit dan memberikan efek relaksasi pada otot-otot yang tegang. Namun, sebagai dokter Anda, saya juga wajib memberikan rambu-rambu peringatannya. Ada beberapa kondisi di mana Anda harus berhati-hati atau bahkan berkonsultasi dulu dengan dokter sebelum rutin mengonsumsi ramuan ini. Tanda-tanda peringatan tersebut adalah: pertama, jika Anda memiliki riwayat penyakit MAH atau GERD yang parah. Kedua, jika Anda sedang rutin mengonsumsi obat pengencer darah dosis tinggi. Ketiga, jika Anda memiliki riwayat batu empedu. Keempat, jika Anda akan menjalani operasi. Dan kelima, jika Anda memiliki tekanan darah yang cenderung sangat rendah. Saya juga ingin menambahkan, bagi bapak dan ibu yang sedang hamil, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter atau bidan Anda sebelum mengonsumsi ramuan ini secara rutin. Meskipun umumnya aman, beberapa herbal bisa memiliki efek yang tidak diinginkan pada kehamilan jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Kehati-hatian selalu menjadi yang utama. Kita telah sampai di penghujung perbincangan kita. Pesan kunci yang ingin saya titipkan adalah sebuah perbandingan. Biaya untuk membeli seruas jahe dan sebatang sereh mungkin tidak seberapa, tapi nilai dari bisa kembali beraktivitas dengan nyaman tanpa diganggu rasa meriang dan pegal linu, itu sungguh tak ternilai harganya. Pilihan kini ada di tangan bapak dan ibu.
Apakah kita akan terus pasrah pada kerokan dan balsem setiap kali masuk angin datang? Ataukah kita akan mulai hari ini mencoba senjata alami yang lebih ampuh, lebih sehat, dan lebih menghangatkan ini? Ingatlah Bapak dan Ibu, masuk angin itu bukanlah sebuah penyakit spesifik, melainkan sebuah alarm dari tubuh kita. Ia memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang. Ramuan jahe sereh ini adalah respons pertama yang baik. Tapi, jangan lupakan juga akar masalahnya. Istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, dan menjaga tubuh tetap hangat adalah fondasi utamanya. Sebagai penutup, saya punya satu permohonan tulus. Di luar sana, banyak sekali orang tua yang masih sangat bergantung pada kerokan atau obat warung setiap kali merasa tidak enak badan. Bagikan video ini kepada mereka. Satu share dari Anda bisa menjadi resep hangat yang memberikan kelegaan alami bagi seseorang. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika informasi ini mencerahkan. Dan yang terpenting, tekan tombol subscribe agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan video-video kesehatan selanjutnya dari channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Kita adalah sebuah komunitas yang saling mendukung dalam perjalanan menuju sehat. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Di video selanjutnya, kami dari Sobat Sehat Penyakit Dalam akan membahas tentang 3 jenis lauk pauk sederhana dari tempe yang ternyata gizinya tidak kalah hebat dengan daging sapi. Ingatlah selalu pesan saya. Terkadang, solusi terbaik untuk rasa dingin adalah dengan memberikan kehangatan dari dalam. Rawatlah tubuh Anda dengan kehangatan dari alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.